Lu pernah gak ada di posisi ini? Gajian baru lewat beberapa hari, tapi satu notifikasi masuk. Tagihan paylater jatuh tempo. Lu cek saldo, tapi kurang. Akhirnya, lu buka aplikasi pinjaman lain. Pinjam 1 juta rupiah. Cuma buat nutupin tagihan lama. Yang penting aman dulu. Itu yang lagi dialamin sama si Dimas. Umur dia 29 tahun, kerja kantoran, dia nggak punya bisnis gagal, nggak judi, dan nggak hedon juga. Tapi punya 5 aplikasi pinjaman aktif. Dan semua dimulai dari satu kalimat sederhana, yaitu cuma sementara. Masalahnya bukan utang, masalahnya adalah polanya. Menurut OJK, outstanding vintage P2V lending per Desember 2024 mencapai 77,2 triliun rupiah. Per Juli 2025 bahkan sudah mencapai 84,7 triliun rupiah. Utang paylater, bank dan leasing sekitar 30-31 triliun rupiah pada tahun 2024. Artinya apa? Pinjaman digital bukan fenomena kecil, ini sistem besar. Dan sebagian penggunanya terjebak dalam siklus tagihan lama jatuh tempo, nyari pinjaman lain buat nutupin. Tagihan lama kebayar, tagihan baru muncul. Gitu terus sampai bunganya makin tinggi. Siklus ini disebut juga gali lubang tutup lubang. Data menunjukkan sekitar 1,5 juta kontrak paylater bermasalah per Juli 2024. Itu bukan angka kecil. Kenapa orang masuk lingkaran ini? Dimas bukan orang bodoh. Dia tahu bunga itu mahal. Tapi otak manusia enggak selalu rasional. Ada yang namanya present bias. Otak lebih peduli aman hari ini daripada beban 3 bulan lagi. Ada juga yang namanya scarcity mindset. Saat uang terasa kurang, otak menyempit. Fokusnya cuma ke gimana caranya lolos hari ini. Penelitian mulai Nathan dan Shafir menunjukkan bahwa tekanan finansial bisa menurunkan kapasitas kognitif sementara. Artinya, saat lagi kepepet, kita justru makin sulit ambil keputusan jernih. Itulah kenapa gali lubang tutup lubang terasa masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, bukan teori lagi. Ini langkah-langkah anti gali lubang tutup lubang. Ini bukan motivasi, tapi ini sistem praktis yang langsung bisa lu praktikin sekarang juga. Langkah pertama yaitu stop sumber lubang baru. Selama lu masih bisa pinjaman baru, otak akan selalu punya jalan keluar baru. Yang lu harus lakuin di langkah pertama ini yaitu hapus aplikasi pinjaman online dan paylater, cabut kartu kredit dari e-commerce, nonaktifkan limit kartu kredit sementara, dan jangan buka aplikasi promosi kredit. Ini disebut isolasi kredit. Tujuannya cuma satu, memaksa lu fokus ke utang yang ada, bukan mencari lubang baru. Tanpa langkah ini, semua langkah selanjutnya percuma. Setelah langkah pertama selesai, langkah kedua yaitu petakan semua utang tanpa sensor. Dimas dulu gak pernah totalin semua utangnya. Begitu dia tulis semua, pinjol A 3 juta, pinjol B 2,5 juta, paylater 4 juta, kartu kredit 5 juta, total 14,5 juta. Baru saat angka itu terlihat, dia sadar skalanya. Kemudian, tulis. Apa aja yang ditulis? Yaitu total pinjaman pokok, bunga di setiap pinjaman, tanggal jatuh tempo di setiap pinjaman, dan cicilan minimum di setiap pinjaman. Tanpa data lengkap, lu cuma bergerak dalam gelap. Setelah langkah kedua selesai, lanjut ke langkah ketiga, yaitu pilih strategi bayar. Jangan dicampur. Ada 2 metode utama, debt snowball dan debt avalanche. Debt snowball artinya bayar utang terkecil dulu. Cepat lunas satu akan berdampak pada keadaan mental yang lebih baik. Nah, baru dari situ lanjut lunasin utang-utang berikutnya. Kemudian ada debt avalanche, yaitu bayar bunga tertinggi dulu. Secara matematis, ini lebih hemat bunga. Kalau mental lu lagi drop, lu pakai snowball. Kalau disiplin lu kuat, lu pakai avalanche.
jangan dicampur-campur. Pilih satu, lalu eksekusi. Setelah langkah ketiga selesai, lanjut ke langkah keempat, yaitu zero based budgeting. Setiap rupiah punya tugas. Gaji masuk, langsung dibagi. Dibagi kemana? Ke kebutuhan pokok, ke cicilan hutang, ke dana darurat, dan 0 untuk lifestyle. Iya, 0. Ini fase darurat, bukan fase nyaman. Tanpa pengorbanan, utang gak akan selesai. Setelah langkah keempat selesai, lanjut ke langkah kelima, yaitu negosiasi dan restrukturisasi. Banyak orang malu negosiasi. Padahal sekarang semua data masuk ke Slick OJK. Kalau macet, skor kredit rusak. Lebih baik hubungi pemberi pinjaman, minta restrukturisasi, dan lakuin negosiasi bunga atau tenor daripada kabur dan masuk blacklist. Kenapa ini penting? Bunga 0,3% per hari memang dibatasi regulator, tapi tetap saja tinggi untuk konsumtif. Ilustrasi sederhananya kayak gini. 1 juta rupiah dengan bunga harian bisa membengkak drastis dalam beberapa bulan kalau hanya bayar minimum. Ini namanya efek spiral, dan spiral itu tidak berhenti sendiri, harus diputus. Lalu apa dampaknya kalau pinjaman dibiarin? Dampaknya meliputi skor kredit rusak, sulit ambil KPR, tekanan mental berat, dan risiko sosial serius. Kita bahkan udah sering lihat kasus keluarga yang tertekan akibat jeratan pinjaman online. Ini bukan cuma soal uang, ini soal hidup. Oke, kita balik ke Dimas. Bulan pertama ngejalanin langkah-langkah tersebut terasa berat bagi Dimas. Dia nggak bisa lagi lari ke pinjaman baru. Bulan kedua, 1 utang kecil mulai lunas. Bulan keempat, tinggal 2. Bukan cepat, tapi arah yang jelas. Sekarang, pertanyaannya balik ke lu. Kalau hari ini lu masih gali lubang tutup lubang, mau sampai kapan? Karena selama sumber lubangnya masih terbuka, lu tidak sedang menyelesaikan masalah. Lu cuma memindahkan tanggal jatuh tempo. Dan utang tidak pernah benar-benar lupa.